Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali lanjutkan diskusi kita dan kita menantikan hubungan kembali dengan Burhanuddin Muhtadi yang saat ini berada di Hotel Atlet Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya, sebab ini harus ada yang mewakili asosiasi gitu kan. Tapi Pak Sirajuddin Abbas, kalau kita bicara tentang benar atau salah, sahih atau tidak, ukurannya bagaimana? Ukurannya saintifik jelas saja. Pertama, metodologi terpenuhi apa tidak, gitu. Yang ilmiah, yang standar, gini. Karena ingin membuat klaim yang sama masalahnya. Kalau nggak standar nggak bisa buat klaim yang sama, apalagi untuk mengetes kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa jujur pollsternya, ini soal orangnya, ketika menggunakan teknologi atau metodologi Kan nggak ada itu. alat untuk mengukur kejujuran. Ya memang kalau udah ke wilayah sana urusan pribadi, tetapi yang objektif bisa dicek secara metodologi. Benar nggak dilakukan surveinya? Sampelnya berapa pastinya, begitu. Bukan antara berapa. Tetapi yang lebih penting saya kira saya ingin kembali Artinya ketika sampel tidak pasti, hasil akhir diragukan. Ya, harus dicek bener pastinya itu berapa gitu. Masa iya nggak pasti? Kita tanyakan langsung kepada yang memiliki 1250 itu. Nah, oke. Kalau antara 1100 150 berarti nggak pasti. Sekarang udah pasti. 1250. Nah, saya ingin menggarisbawahi soal pentingnya soal audit Dewan Etik ini. Itu bukan semata-mata mengecek siapa nanti yang akan benar dibandingkan dengan hasil KPU atau tidak. Bagi asosiasi profesi, ini juga ada pertanggungjawab akademik, pertanggungjawab ilmiah, karena ini akan memberi kontribusi langsung terhadap tradisi akademik di bidang studi politik, akan mewariskan satu tradisi ilmu pengetahuan yang jujur, yang bisa dirujuk oleh generasi yang berikutnya, semua orang, oleh masyarakat bisa rujuk, dan oleh masyarakat ilmiah di kampus misalnya bisa jadi pegangan. Seandainya Dewan Etik tidak mengecek kebenaran ini, maka sebetulnya dia ikut kontribusi terhadap kekeruhan di dalam tradisi akademik ini. Siapapun yang berkontribusi terhadap kekeruhan itu ya harus bertanggung jawab secara ilmiah juga. Misalnya declare saja memang ada kesalahan pada aspek metodologi, ya nggak apa-apa, bisa diterima. Boleh itu. Ya, tapi bisa kan diterima, mempengaruhi kredibilitas lembaga survei. Ya harus terima kalau memang misalnya siapapun yang melakukan kesalahan, misalnya salah sampling, setelah diaudit salah samplingnya, salah analisisnya, atau salah mengambil kesimpulannya. Ya. Kalau bisa misalnya tadi kan saja dan tidak apa-apa secara ilmiah. ada 8 yang ternyata mengunggulkan Jokowi JK. Kemudian ada 4 kalau kita peras jadi 2 ternyata yang ternyata mengunggulkan Prabowo Hatta. Apakah kalau yang 8 Jokowi JK, yang 4 atau yang 2 itu salah gitu? Kalau yang bisa jadi ada kesalahan, misalnya kesalahannya pada tingkat sampling, pilihan sampling. Bisa jadi ada misalnya sampling bias. Karena sampel yang kecil, 1250 yang disebut Bang Husin itu, bisa jadi ketika pemilihan dan penentuan sampel ada bias. Biasnya misalnya terlalu berat di wilayah-wilayah yang kuat Pak Prabowo Hattanya. Misalnya di Jawa Barat atau Sumatera Barat. Itu bisa sampai hasil akhirnya misalnya antara lembaga survei yang satu dan yang lain itu persentasenya jauhnya ada yang sampai 7% gitu. Iya, bisa jadi kalau separah itu ininya. Berarti dimulai dari sampel ya? Bisa jadi, itu bisa jadi satu. Ya, kemungkinan yang salah yang lain ya lebih banyak lagi. Tapi kalau secara akademik, secara metodologi, ini sampling bias ini bisa terjadi. Nah, yang bias kedua, itu yang seperti apa? Biasnya misalnya, samplingnya tidak cukup proporsional. Karena jumlahnya terlalu kecil, proporsinya menjadi kurang merata. Menurut Anda 1250 itu proporsional tidak? Kalau soal jumlah itu soal keputusan pribadi, lembaga. Ini kita diskusi sesama peneliti ya. Tapi bagaimana cara memilih sebaran 1250 artinya kan itu harus ada dasarnya. Ya, kan? Jadi dari data 1250 itu secara proporsional kan kita sebaran di 33 provinsi. Nah, lalu sebaran di kabupaten kota, kita karena selalu kita membuat survei sebulan terakhir itu per minggu, jadi kita tahu di mana kantong-kantong yang misalnya Pak Prabowo unggul, Jokowi unggul, kan semua. Jadi seluruh kabupaten itu sudah terambil semua. Lalu kami menentukan, jadi dimanapun kabupaten, jadi kami tidak menentukan di mana kantong Jokowi unggul kita ambil, atau di mana kantong Prabowo unggul kita ambil, tidak. Jadi sudah menyebar secara 33 provinsi. Bukan lalu ditentukan misalnya diambil di kantong-kantongnya Prabowo Hatta. Bukan, tidak, menyebar semua. Itu ada surveinya. Jadi apapun hasil dari quick count kemarin itu merupakan gambaran hasil survei kita dari sebulan terakhir. Per minggu kita buat. Kalau SMRC sendiri emang sampelnya berapa banyak, Pak? 4.000. 4.000. Ya, kenapa kita 4.000? Sudah sederhana aja. Kita ingin
tajam, akurasi dan memperkecil prediksi kita. error. Memperkecil margin of error-nya. Makanya kita mematok margin of error-nya dari 4.000 sampel TPS itu di angka 0,7%. Jadi sangat akurat dari sisi kita gitu. Nah, itu juga alasan kita kenapa kita ingin memastikan proses pengumpulan datanya itu sangat ketat. Kita ada tim verifikator di lapangan juga besar gitu. Dan kalau kita misalnya ada kesalahan, kita tahu persis ketika mengambil sampel itu, kita tahu kode apa. Kesalahan apa misalnya? Misalnya salah ngambil TPS, kita tahu kok TPS mana yang masuk di sampel kita, kan ada kodenya Cara semua tahunya? TPS. Jadi cek yang masuk sampel itu kodenya apa, TPS-nya apa. Ini semuanya Diisi oleh petugas. Di-coding dulu dong di sini. Oh, oke. Di-coding di sini. Lalu dicek di random berdasarkan cluster. Berdasarkan proporsi sebaran penduduk pemilih. Ya. Kalau misalnya tidak melakukan, itu kan bisa dicek mana itu TPS-nya. Nggak bisa dirujuk ke bawahnya. Tapi kalau kita melakukan betul-betul, bahkan di pojok Papua sana, bisa kita cek, oh alamatnya di sana kok, nomor TPS yang ini bisa dilacak. Artinya dicek, ketika gitu. semua proses ini dilakukan sesuai prosedur, ini bisa dianggap hasil akhirnya sahih begitu ya? Bisa sahih. Oke. Dan itu juga yang Mas Doni yang harus kita garis bawahi juga. Ya, saya akan Kenapa ada nanya deviasi lebih gitu? jauh nanti tentang teknik yang digunakan oleh Pak Husin Yazid, tapi di segmen berikutnya ya. Kita break dulu ya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.